pada jam atau pukul 3.15 misalnya. 3.15 kita mau tahu tingkat kebisingan tepat jam 3.15, maka begitu teng 3.15 langsung kita pencet tek. Nah seperti itu, langsung dia berhenti. Ya, salam hangat buat seluruh rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya. Kembali bersama saya Teddy Archie. Saya baru saja mengukur tingkat kebisingan di dalam gedung walet saya, mengukur tingkat kebisingan suara, baik suara inap, suara tarik maupun suara panggilnya. Saya menggunakan alat ini. Ini alat yang memang dirancang khusus untuk mengukur tingkat kebisingan di dalam gedung walet ya. Sebenarnya bukan khusus untuk gedung walet. Ini bisa juga digunakan di pabrik-pabrik, bisa juga digunakan di rumah sakit, di jalan raya atau di mana saja jika memang membutuhkan untuk ukuran kebisingannya. Memang alat ini sangat presisi karena dia punya mic-nya, ada mic-nya ya, ada alat ukurnya mic, memang khusus untuk mengukur tingkat kebisingan. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan alat ini, sebenarnya fungsinya adalah jika kita tidak bisa memperkirakan atau ragu-ragu memperkirakan mengukur tingkat kebisingan yang ada dalam gedung kita, maka dengan alat ini kita bisa membandingkan dengan gedung lain. Mungkin ada gedung sahabat atau gedung teman kita yang sudah sukses, kita bingung untuk mengukur gedung kita, maka kita ukur dulu di gedung teman, di sahabat kita punya atau gedung kita yang lain, kita ukur tingkat kebisingannya, tingkat kenyaringannya, lalu kita bandingkan di dalam gedung kita. Kita bisa menggunakan alat ini untuk menyesuaikan atau menyimbangkan atau menyamakan dengan ukuran suara atau kebisingan dengan gedung yang lain. Itu cara kerjanya jika kita bingung untuk mengukur tingkat kebisingan di gedung kita. Kalau kita ragu-ragu kan, seperti itu. Ya, saya akan tunjukkan bagaimana cara kerja dari alat ini ya, alat ukur untuk tingkat kebisingan suara di dalam gedung walet. Ya, ini alatnya ya teman-teman. Saya coba jelaskan cara kerja atau bagaimana cara pengoperasian alat ini ketika teman-teman ingin menggunakannya. Saya sebenarnya sudah mencoba untuk melihat ini sebenarnya produk mana ya, tapi saya juga tidak menemukan nih made in mana ini, apakah Korea, Jepang atau Cina. Nama alatnya ini adalah Mini Soundmeters UT353 ya, UT353 ya. Ini bisa digunakan seperti saya sampaikan tadi, bisa digunakan untuk mengukur di mana saja sih sebenarnya, bukan hanya untuk gedung walet. Bisa di pabrik-pabrik, bisa di sekolah, di jalan raya. Memang ini alatnya sangat presisi karena ada ini mic-nya ini. Ini mic-nya. Nah, untuk mengoperasikannya ini kita harus pasang dulu powernya ya. Ini sumber tenaganya menggunakan baterai yang kecil. Baterai kecil ini sama seperti jenis baterai yang digunakan untuk remote kontrol TV ya, televisi kita gunakan, sama itu ukuran baterainya. Nah, di sini ada
4 tombol ya. Ini ada power, ada tulisan fast and slow, cepat dan lambat. Nah, di sini ada max, min, ini maksimum dan min, serta hold BL. Atau ini kepanjangannya apa nih, saya sudah tidak, tapi saya ini dapat mendapatkan cara pengoperasiannya juga dari konsumen ya. Cara pengoperasian alat ini. Nah, setelah baterai kita pasang, ini kita on kan ya. Ya, seperti ini. Ya, hidup sudah dia. Nah, itu langsung otomatis bekerja. Mengukur kebisingan. Ini untuk fast and slow. Ini angkanya tulisannya masih tertulis fast atau cepat. Jika kita pencet, nah jadi slow dia. Pergerakannya lebih lambat ya. Tergantung ini alat ini untuk mengukur penangkapannya dalam durasi yang cepat atau lambat. Ini misalnya mungkin di traffic atau di jalan raya maksud saya, atau di ya pabrik-pabrik seperti itu. Kalau di dalam gedung wallet ya teman-teman boleh gunakan slow saja ya. Jika mau dipakai fast juga boleh, tapi saya gunakan slow saja, yang lambat aja. Nah, kemudian ada hold ini. Ini hold ini untuk menghentikan pergerakan ini. Nah, untuk hold ini seperti ini ya. Tag. Nah, langsung berhenti ya. Dia tidak tergantung pada bunyi tertinggi atau bunyi terendah, tetapi pada saat kita pencet itu dia berhenti seperti itu. Ya. Ini misalnya cara kerjanya seperti ini. Di jalan raya kita mau mengetahui tingkat kebisingan di lampu merah pada jam atau pukul 3.15 misalnya. 3.15 kita mau tahu tingkat kebisingan tepat jam 3.15, maka begitu teng 3.15 langsung kita pencet tag. Nah, seperti itu, langsung dia berhenti. Pada pukul 3.15 tingkat kebisingan di lampu merah sekian, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada max and min, ini maksimum dan minimum. Nah, ini untuk mengukur tingkat tertinggi, kebisingan tertinggi. Jadi kalau kita di dalam gedung wallet kita harus gunakan ini untuk mengukur tingkat kebisingan atau tingkat paling nyaring suara atau volume suara. Misalnya kita mau mengetahui di sebuah gedung sukses, kita mau mengetahui tingkat kebisingannya yang paling nyaring, maka kita gunakan ini, harus kita pencet nih. Pencet. Nah, setelah kita pencet akan muncul di sini tulisan seperti ini, maksimum ya. Ini maksimum. Nah, ini kan kita ini angka 79,4. Jika saya pukul, nah ini 8.15, 1,5 saya pukul. Nah, dia naik. Nah, dia naik. Dia lambat ya dalam kecepatan. Kalau kecepatan tinggi, itu tadi kecepatan tinggi kah? Ya, fast ya. Ini untuk mengetahui mengukurnya. Kalau rendah lagi, oh iya, jadi ini tingkat tertingginya sudah ya. Nah, tapi kalau kita pencet yang min, nah berarti ini adalah yang paling rendah. Kita pukul-pukul ya sudah, dia mengukur tingkat paling rendah. Tapi kalau kita pencet maksimum, maka yang tertinggi diambilnya ya. Kalau ukur tertingginya, coba kita diamkan dulu. Oh, belum saya pencet rupanya. Oke, saya pencet dulu kali sih maksimum. Oke, maksimum. Nah, itu dia. 77,2. Nah, naik dia. Nah, seperti itu cara kerja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengukur tingkat kebisingan di sebuah gedung wallet yang sudah sukses, itu dijadikan pembanding dengan gedung kita
kita pencet jadikan dia di maksimum. Misalnya di lantai 2 kita mau gunakan di lantai 2, ya sudah kita gunakan ukuran ini maksimumnya. Suara inapnya kah, suara tariknya, atau suara panggilnya. Lantas di gedung kita pakai acuan yang sudah kita save di mana angka tertingginya. Seperti itu cara kerjanya. Ya, semoga teman-teman memahami cara kerja alat ini ya. Alat untuk mengukur kebisingan suara. Demikian. Jadi jangan lupa maksimumnya, karena kita pasti mau mengetahui tingkat tertinggi dari sebuah suara. Katakan sebuah suara tarik, itu pasti durasinya kan berbagai macam karakter, dan durasi itu pasti ada suara yang paling nyaring dan ada suara yang paling lemah. Nah, kita gunakan maksimumnya ya, seperti itu. Oke, jadi setelah kita gunakan ya, baterainya kita lepas lagi powernya ini agar alat kita tetap awet ya. Ini baterainya juga awet dan tidak on terus power di dalam. Ini untuk menjaga agar alat juga awet, baterainya juga awet ya. Kita buka aja seperti ini. Ini tersedia, penjelasannya sebenarnya tersedia dalam bahasa Inggris. Ini jika teman-teman yang pandai bahasa Inggris ya bisa langsung mengerti paham cara kerja alat ini ya. Karena ini adalah petunjuknya, instruksi operasinya ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang pandai dalam bahasa Mandarin, Cina atau Korea atau Jepang, nah ini ya, kalau pandai membaca dalam bahasa Jepang atau Cina, kali ini saya kurang paham juga ini. Apakah Cina, Jepang